Pasangan itu baru saja hendak tidur. Kemudian temukan seorang pria bersembunyi di bawah tempat tidurnya. Sang istri langsung ketakutan. Segera menghentikan suaminya berjalan menuju tempat tidur. Katakanlah dia ingin berbicara dengan suaminya sebentar. Namun, sang suami menemukan hal yang aneh. Segera berbisik kepada sang istri. Dia memberitahu istrinya, "Seluruh hidup saya adalah perjuangan sampai akhir. 2 adalah setelah mempunyai 5 istri lagi. Saya selalu membiarkan mereka makan enak dan berpakaian bagus tanpa kekurangan apapun. Tapi ada satu hal yang harus kujelaskan padamu. Jika ada yang berani merampok wanita saya pasti akan melakukannya. Hancurkan tubuh orang itu." Saat Tiavi mendengar itu, jantungnya berdetak kencang. Dan Wang Fu, yang berada di bawah tempat tidur, menjadi marah saat mendengar ini. Namun detik berikutnya, Tran Lem menjemput Tiavi. Lemparkan ke tempat tidur untuk bersiap berolahraga sepanjang malam. Saat ini pelayan tiba-tiba datang mengetuk pintu. "Sudah malam. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu tidak menjaga ibuku?" "Tuan jangan marah, begitulah adanya. Ibu izinkan saya datang untuk melihat apakah Anda di sini bersama istri ke-6. Jika tidak, mintalah kamu untuk datang bersamanya." Tran terkenal sebagai anak yang berbakti. Tidak peduli seberapa sibuknya dia. Dia akan mengunjungi ibu dia. Ke tempat ibu dengan wajah sedih berbicara kepadanya. Jika menantu keempat belum tentu murni. Karena pelayannya telah melihat dengan matanya sendiri ada asisten tentara. Sering muncul di kamarnya pada tengah malam. Setelah mendengarkan, Tran Lem berusaha sekuat tenaga mengendalikan amarah di hatinya. Berlututlah di tanah karena kesalahan dia. Ia yakin ia tidak mendisiplinkan istrinya dengan baik. Agar hal memalukan seperti itu terjadi. Lalu pergi ke kamar istri keempatnya dengan cemas. Pasalnya, ia kebetulan bertemu dengan istri keempatnya yang mengenakan gaun cantik. Berjalan keluar kamar untuk menyambutnya dengan hangat. Bagaimana dia terlihat sangat palsu. Lem berharap dia akan mengusirnya dari sini sekarang. Tran Lem pasti akan memberitahunya apa itu berbohong, menipu. Tapi bukan sekarang. Dia harus mengatur ekspresinya dengan baik. Menekan kemarahan di hati. Masuk ke kamar istri keempat. Tia Ha mencoba mencari cara agar Tran Lem bermalam di sini. Jadi dia bersandar di bahu Tran Lem. Terus memanja. Tran Lem hanya bisa gendong tidur bersamanya. Tapi di pagi hari berikut, ketika dia bangun, dia melihat ujung pedang mengarah ke arahnya. Tran Lem sekarang mengarahkan pedangnya ke Tia Ha. "Sayang, jangan bunuh aku. Aku tidak berbuat salah sama kamu. Saya tidak mengatakan kau melakukan sesuatu yang buruk kepada saya. Jadi apa yang kau lakukan padaku sekarang? Sekarang nyanyikan sebuah lagu. Cepat." Tia Ha melihat ini dan sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. "Sekarang, di mana aku harus berdiri untuk bernyanyi?" Tia Ha yang ketakutan masih tidak tahu bagaimana menghadapi permintaan yang tidak masuk akal tersebut. Detik berikutnya, Tran Lem tiba-tiba menjadi lembut. Lap air matanya. Dia bilang dia ingin membawanya ke suatu tempat. Tia Ha sungguh bahagia saat ini. Dia benar-benar lupa bahwa Tran Lem telah menodongkan pisau ke arahnya pagi ini. Ketika di luar sudah gelap, dia meninggikan suaranya lagi untuk menarik perhatian Tran Lem. Lihatlah wajah Tia Ha yang seperti pegas. Tran Lem langsung diantar ke kantor. "Sayang karena kamu suka tidur di sini. Jadi mulai sekarang tiap hari aku akan bersama kamu, boleh?" "Kau bernyanyi dengan sangat baik, bukan?" Dia sangat lembut padanya sore itu. Sekarang dia tiba-tiba mengeluarkan pisau dan mengarahkannya ke arahnya. Hal ini membuat Tia Ha bingung. "Jadi di mana aku bisa bernyanyi?" Tran Lem berkata dia ingin mendengarkannya malam ini. Tia Ha tidak punya pilihan selain bersenandung dan bernyanyi sepanjang malam untuk Tran Lem. Tanpa diduga,
Tia Ha tidak tahu bagaimana harus bertobat. Diam-diam bertemu lagi dengan ajudan tentara keesokan harinya. Dia menyuruhnya untuk membuat Tran Lem berpikir bahwa ini adalah anaknya. Dan akan lebih baik jika Tia Ha melahirkan seorang anak laki-laki. Tran Lem senang memiliki seorang putra. Bagaimana jika dia senang, dia mungkin menghadiahinya dengan sesuatu yang mahal. Tahun depan pria ini akan menjemputnya dan melarikan diri. Sampah ini benar-benar tidak tahu malu. Tia Ha sendiri tidak mengerti. Tran Lem memperlakukannya dengan sangat baik selama 2 hari ini. Tapi sesekali dia akan mencabut pedangnya untuk menakutinya. Buat dia menghabiskan sepanjang hari dalam ketakutan. Mungkin cerita mereka sudah tersebar. Tapi dia benar-benar tidak ingin hidup seperti ini lagi. Sekarang dia hanya ingin asistennya tentara membelikan tiket kereta dan segera membawanya keluar dari sini. Asisten sudah menyiapkan segalanya. Hanya untuk melihatnya secara menguntungkan mencabut perintah pindah yang diberikan kepadanya oleh Panglima tertinggi. Katakan padanya jika dia punya ini. Ada bos wali. Maka Tran Lem tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Dia akan segera menyelesaikan prosedurnya. Hanya satu kalimat, dia terkadang tidak berani berkata apa-apa. 3-5 hari. Saat itu, dia akan mengirimi mobil ketika dia mendapat kesempatan. Dan dia hanya perlu berkemas, lalu masuk ke mobil dan pergi. Sejak hari itu, nyonya keempat itu tidak akan ada lagi di dunia ini. Sesampainya di ibu kota provinsi, dia akan menjadi Ni. Tia, kau tidak boleh menikahi selir. Ketika dia mendengar hal itu, dia berkata bahwa dia bukan Tran Lem. Tia Ha mendengar asisten Tia mengatakan itu. Lalu senyum bahagia. Sekarang mempunyai stempel dari atasan. Mereka tidak perlu licik lagi. Tia Ha terang-terangan meraih tangan asisten Tia. Dan berjalan menuruni tangga bersama-sama. Asisten Tia bahkan membawanya langsung kembali ke keluarga Tran. Terima kasih asisten Tia. Tidak apa-apa, sekalian jalan saja. Ya, saya harus mengirimkan dokumen ke Komandan Brigade. Setelah beberapa saat, asisten Tia memberi Tran Lem selembar kertas yang memintanya untuk ikut tur. Kapan pergi? Jika Komandan Brigade setuju tentu saja secepatnya. Apa? Dia tiba-tiba menggebrak meja, menakuti asisten Tia. Detik berikutnya, Tran Lem mengubah topik pembicaraan. Dia bilang dia akan mengadakan pesta besar dan mengantarnya pergi. Itu sungguh membuat hati kecilnya patah. Setelah mendengar ini, hati asisten Tia jatuh ke tanah. Keesokan paginya, Tran Lem mengadakan pesta untuk bawahannya. Biarkan pejabat itu mengantar asisten Tia. Tia Ha masih belum tahu bahwa cerita mereka telah terungkap. Jadi lihat saja asisten Tia di meja makan. Dan Tran Lem melihat semuanya. Setelah makan, Tran Lem kembali mengundang semua orang ke lapangan tembak. Untuk menguji keahlian menembaknya dengan Letnan Tia. Tia Ha bahagia. Terus berpikir dia akan bisa kabur dari sini bersama selingkuhan. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Sebagai seorang wanita, seharusnya merasa bahagia dan tidak terlalu khawatir. Biar tidak cepat tua. Jangan berisik, takut ada yang bisa dengar. Tetaplah di rumah dengan patuh. Maka aku tidak perlu berada di sini bersaing untuk mendapatkan status bersamamu lagi. Mendengar itu, Tia Vi tidak berdaya. Tia Vi tidak tahu. Hanya berpikir karena Tia Ha minum terlalu banyak. Main lagi saja. Lihat 3 target itu. Jika bisa melihat akan dapat hadiah. Jika tidak akan dihukum. Apa itu hukum, Tuan?